Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sehat selalu, salam sejahtera buat para teman, para sahabat, para saudara tauhid saya. Salam santun dari saya Wakultur. Semoga para teman-teman betul-betul menjadi hamba-hamba, orang-orang yang makrifat, yang dipilih oleh Allah untuk memahami, untuk menguasai ilmu-ilmunya, sehingga pada akhirnya nanti seluruh tindakan dan perilaku kita cocok dengan ilmu-ilmu yang kita pahami. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang sedikit pengetahuan bagi para teman-teman. Saya akan membuka tentang lisanul kholi khairum min lisanul maqal, yakni tentang lisan manusia. Jadi saya sedikit berpesan buat saudara-saudara semua, apabila ada sedikit manfaat dari ilmu-ilmu yang saya sampaikan buat para teman, para saudaraku, saya tidak akan pernah bosan untuk berbagi ilmu, untuk berbagi apapun tentang ilmu-ilmu ini. Saya tidak akan pernah menutupi selama ilmu ini bisa difahami oleh para teman, para saudara. Jadi apabila para teman ada rasa, ada manfaat dari ilmu yang mungkin didapat, alangkah indah kalau para teman-teman, para sahabat, para saudara membagikan kepada teman-teman saudara kita yang lain. Siapa tahu saudara yang lain mendapatkan sedikit manfaat dari ilmu-ilmu yang mungkin dibutuhkan. Semoga sedikit amal kita, sedikit berbuat baik kita, sedikit kita itu berbagi dengan orang lain, menjadikan acuan untuk nantinya kita ada masuk ke alam kedamaian. Amin. Alhamdulillah. Kalau mungkin saya berbicara santun pada para teman, berbicara saya saling menghormati, saling menghargai, dan saya sangat peduli dengan para teman, walaupun secara wujud fisik saya tidak pernah bertemu, pun kita bertemu dengan siapapun demikian adanya, pasti enak didengar. Tetapi kalau saya dengan para teman, para saudara, saya menjelaskan ilmu-ilmu, saya berbagi ilmu-ilmu, lalu saya dengan apa? Dengan gaya bahasa tubuh saya acak pinggang, lalu saya melotot-melotot, lalu saya memaki-maki tanpa dasar dari apa yang saya ucapkan, dan saya menyinggung perasaan para teman, para saudara, tentu kita pun tidak baik mendengarnya, hati pun sakit, pikiran pun mungkin tersinggung, dan akan muncul banyak hal di dalam diri, mungkin dendam, mungkin banyak hal dari efek apa yang keluar dari lisan manusia. Jadi berbicara tentang lisan, banyak kitab-kitab yang membahas tentang bagaimana tentang lisan itu sendiri. Dari lisan manusia, apa yang keluar dari mulut manusia itu bisa mengantar manusia ke surganya Allah, bisa mengantar ke alam kedamaian, alam kebahagiaan. Dari lisan manusia kita mungkin bisa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kesejukan. Pun dari lisan manusia itu bisa mengantar permusuhan. Dari ucapan manusia itu bisa mengantar apa? Perkelahian, pertengkaran. Dari lisan manusia itu mungkin akan timbul sakit hati, akan timbul banyak hal dengan hati kita. Dan nantinya bagaimana? Dengan efek yang didengar dari lisan seseorang, itu akan banyak menimbulkan efek. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pengetahuan tentang lisan. Jadi jangan anggap para saudara, para teman-teman tauhid saya menggurui, bukan. Lalu anggap saya memberikan motivasi bagi para teman, para sahabat. Apabila bermanfaat bisa saudaraku pakai, apabila tidak ada susahnya, tidak ada sulitnya kita untuk membuang. Jadi segala sesuatu apabila kita bisa menyikapi dengan pikiran kita yang bijak, insya Allah hasilnya akan nikmat bagi diri kita. Kita sama-sama tahu, orang tidak akan pernah merasakan tersinggung, merasakan sakit hati apabila apa yang didengar selalu senantiasa lembut, selalu senantiasa ada di rel-rel etika tata krama. Tetapi apabila terlepas dari semua itu, maka kerancuan, maka permusuhan, maka sakit hati, maka dendam di dalam dada, maka akan bagaimana?
maka akan mengakar di dalam dirinya dan akan membentuk, mewujudkan, menciptakan sifat macam-macam. Lisan manusia seperti contoh Al-Quranul Karim 30 juz 3666 ayat. Inti daripada Al-Quran adalah menciptakan umat Islam, menciptakan seorang hamba, menciptakan seorang umat itu yang memiliki etika di dalam lisannya, memiliki kesantunan, memiliki kesopanan, memiliki aturan di dalam lisannya. Kenapa sih lisan kita kok harus diatur? Kenapa sih kita nggak semau-maunya sendiri? Saya contohkan tentang aturan. Jadi aturan ini kembangkan secara luas. Jadi tentang aturan itu di lalu lintas kita tahu. Jadi ada aturan tentang apa? Aturan tentang kita memakai helm. Orang-orang yang tidak pernah membuktikan tentang efek benturan helm tersebut dengan mungkin aspal, mungkin hanya sekedar memakai helm, takut ditilang, itu mungkin. Akan tetapi bagi orang-orang, bagi mungkin pembalap yang pernah kepalanya terbentur di aspal, itu baru merasakan, oh seperti ini manfaatnya helm. Andai kata mungkin tidak memakai helm, maka akan pecah kepala kita. Sama halnya seperti apa yang pernah saya alami. Saya pernah mengalami 2 kali berbenturan di aspal. Jadi saya selalu senantiasa memakai helm, dan aturan itu awalnya saya memakai karena saya takut ditilang. Tapi pada akhirnya setelah saya membuktikan kepala saya berbenturan dengan aspal, dan alhamdulillah kepala saya tidak apa-apa, saya baru menyadari dan saya kembangkan dari helm tersebut secara luas. Banyak manfaat dari aturan-aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah. Seluruh aturan itu walaupun menyakitkan, itu menyelamatkan kita, melindungi kita. Sama halnya seperti helm. Sama tentang lisan. Kenapa lisan itu kok ada aturan kitab yang membahas khusus tentang lisan? Jadi lisan manusia ini adalah sumber untuk bergaul, sumber untuk menyampaikan pesan-pesan dari pikiran, sumber untuk menyampaikan pesan-pesan dari hati nurani. Bahkan Al-Quran 30 juz tidak akan pernah tersampaikan kepada orang lain kalau bagaimana? Kalau lisan kita tidak menyampaikan, atau mungkin dengan membaca. Jadi efek daripada lisan, manfaat dari lisan pun tidak ada bedanya dengan apa? Dengan organ yang ada. Intinya, kenapa Al-Quran, kenapa Allah, Rasulullah, kenapa para ulama, kenapa para pencipta pengarang buku-buku itu berbicara tentang kitab lisan? Tak lain, andai kata saya mungkin setiap kali saya menemui orang, saya ngomong sama orang Tailasu, Kolo, Burat, Yide, lalu saya berbicara tentang ateluut, menjelek-jelekan orang, lalu saya menghina sana sini orang, kira-kira menurut saudara saya ditampar orang enggak? Kalau nggak ditampar, orang di depan saya pasti tersinggung. Intinya, aturan itu supaya kita berinteraksi dengan siapapun, bertemu dengan siapapun, kita tidak menimbulkan efek negatif, kita tidak meninggalkan efek yang jelek. Makanya kenapa kita itu diajarin dzikir lisan, kenapa kita itu diperbanyak untuk mengajari dzikir lisan, baik dengan kalimat thayyibah, baik dengan banyak hal. Seperti contoh, sekelumit contoh aja. Tatkala bulan Ramadan itu baik di malam hari atau di siang hari, itu disunahkan untuk membaca Al-Quran, untuk tadarus. Apa sih maknawiyah daripada tadarus atau membaca Al-Quran? Supaya lisan kita itu selalu keluar yang bagus-bagus. Jadi kalau kita terapkan di dalam kehidupan, lisan kita itu selalu memuja-muja, selalu mengingat Allah, selalu berbicara yang bagus-bagus seperti filosofi Al-Quran itu sendiri. Jadi intinya, orang yang lemah lembut, orang yang setiap apa yang keluar dari lisannya penuh tata krama, penuh aturan, lalu menyejukkan orang-orang yang ada di depannya, itu pasti disukai orang, pasti tidak pakai enggak. Walaupun mungkin casingnya kayak bajingan, walaupun notabene casingnya itu masih kayak orang-orang yang tidak pernah dianggap oleh siapa, oleh orang lain.
Jadi begitu nikmat orang-orang yang mendengar tentang ucapan yang lembut, ucapan yang santun. Sebelum kita mengucapkan, kita pikirkan di hati kita, kira-kira orang di depan saya, kalau saya mengucapkan ini seperti ini, alangkah indah segala sesuatunya kalau kita pikirkan, kita renungkan, kita sharing, kita saring sebelum kita berbicara dengan orang lain, sebelum kita mengucapkan dengan orang lain. Berbicara tentang omong itu sangat gampang sayang. Seperti mungkin tentang berbicara, lisanul kholi khairum milisanul makol. Jadi orang kalau ceramah itu sangat mudah kok sayang. Perbanyak kita itu tentang formalitas pendidikan akademis di bidang tentang penceramaan, berbicara di depan orang, itu perbanyak aja, pelajari semuanya, pelajari. Lalu kitab-kitab yang acuannya menuju untuk berbicara, untuk berdakwah, untuk berpidato di depan orang, perbanyak semuanya itu. Kalau memang dibutuhkan fakta-fakta tentang dasar-dasar yang diucapkan, hafalkan Al-Quran. 2 jam kita bisa menghafalkan ayat yang akan kita sampaikan kepada para pendengar. Terus kalau berbicara, kita berdakwah itu gampang sayang. Kita ngomong seperti saya, saudaraku ngomong seperti saya, sangat gampang ngomong, gampang sayang. Kira-kira apa yang diomongkan itu cocok nggak dengan tindak dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari? Lalu cocokkah yang diomongkan ini, cocokkah dengan hati kita? Apakah hati kita tenang atau hati kita dalam kebingungan? Atau pikiran kita selalu senang atau pikiran kita selalu gelisah dalam kehidupan? Ini ukuran untuk barometer tentang apa yang disampaikan. Makanya kata Rasulullah, wujud perilaku tindakan itu lebih mulia, lebih baik di mata Allah daripada kita apa? Daripada teori-teori yang disampaikan, sementara teori itu yang disampaikan tidak pernah berefek kepada si pembicara. Makanya kalau diperluas, syarat untuk menjadi seorang pembicara itu sangat berat sebenarnya. Kenapa saya katakan berat? Karena seorang pembicara itu harus menjadi panutan bagi orang yang mendengarkan. Seorang mursyid itu harus menjadi panutan bagi para saliknya. Kalau seorang mursyid berbicara tentang ilmu, membuka dasar-dasar ilmu, membuka ijazah ilmu, tapi perilaku dan tindakannya si kiai, si ulama tidak pernah cocok dengan yang disampaikan, saudara pasti tahu jawabannya. Lalu kalau mungkin seorang mursyid kepada saliknya berbicara ngawur, merendahkan, meremehkan si saliknya, kira-kira menurut saudara bagaimana? Saya pernah mengalami diremehkan oleh seorang mursyid. Saya yang tunduk, taklid, patuh kepada mursyid saya dulu, bahkan saya pernah merawat mursyid saya selama 4 tahun saya terapi, baik dengan akupuntur, baik dengan, saya tidak pernah dihargai oleh mursyid itu. Bahkan si mursyid dulu hanya mencari dari menyampaikan ilmunya, hanya mencari keuntungan, hanya mencari uang untuk apa? Untuk keduniawiannya. Saya diem. Tetapi setelah diremehkan, itu baru saya menanggung sakit hati di dalam diri saya sampai detik sekarang. Akan tetapi saya hanya mengambil kulu, saya inlayah dumin hikmah. Saya tidak pernah mempercayai seorang guru apabila guru itu apa yang diucapkan tidak cocok dengan tindakan dan perilakunya. Andai kata para saudara, para teman mengalami diremehkan oleh seorang mursyid atau diremehkan oleh orang lain, lalu disinggung perasaan dengan orang lain, bagaimana hukumnya? Apa yang tidak pantas bagi orang lain, apa yang tidak pantas bagi kita, alangkah indah kalau kita tidak menggunakan apa yang enak menurut kita, apa yang enak menurut orang lain. Indah kalau kita seperti itu. Artinya akhlakul karimah, etika, kesantunan, kelembutan berbicara, saling menghargai, saling menghormati, itu adalah surga-surga bagi siapapun yang kita temui. Setiap saudara, setiap saya pasti menginginkan setiap kita berbicara dengan siapapun, baik kita sebagai pendengar atau sebagai pembicara, alangkah indah kalau pembicaraan itu, ucapan-ucapan yang kita dengar, itu semuanya merupakan air segar yang membuat kita nikmat, mengisi kehausan-kehausan di dalam sudur kita. Saya yakin sedikit-sedikit setiap kali apa saya menyampaikan, semoga para teman-teman nantinya menjadi orang-orang yang berakhlak, lisan kita berakhlak, telinga kita pun berakhlak, pendengaran kita pun juga berakhlak, memiliki etika. Lalu hati kita, pikiran kita, jiwa-jiwa kita
Setiap nafsu yang ada di dalam diri, setiap jiwa yang ada di dalam diri itu memiliki akhlakul karimah seperti apa yang keluar dalam lisan kita. Kalau kita berkumpul dengan siapapun, itu mengukur tentang psikologis, sifat, watak, tabiat orang di depan kita itu sangat gampang, sayang. Setiap apa yang keluar dari lisan manusia itu menunjukkan tentang psikologis orang di depan kita. Dan psikologis itu menunjukkan tentang kepribadian apa yang ada di dalam sudur, yakni hati, akal, dan jiwanya. Lalu apa yang keluar dari lisan manusia itu menunjukkan tentang psikologis apa yang ada di dalam pikirannya. Semakin kacau dia itu berbicara, semakin ngawur dia berbicara, semakin tidak ada kesantunan dia berbicara, itu menunjukkan tentang sifat, watak, tabiat yang memiliki badan fisik. Nah, otomatis kalau badan fisiknya seperti itu, otomatis materi yang ada di dalam diri berupa diri, itu pasti sinonimnya. Al-Quran ada, Rasulullah pun ada, itu menghendaki apa? Menghendaki keindahan, menghendaki kedamaian, menghendaki kenikmatan di dunia ini. Andai kata mungkin, bahasa mungkin ini mungkin iya mungkin tidak, dan saya paling tidak suka menggunakan kata-kata mungkin. Andai kata mungkin di jagat raya ini setiap orang lisannya tertata, setiap orang apa yang keluar dari lisannya itu semuanya di-sharing, semuanya penuh kesantunan, semuanya penuh ilmu, insya Allah dunia ini tidak akan pernah terjadi kekacauan. Akan tetapi impossible semua itu akan terjadi, karena semua itu adalah warna dari bagian dunia ini. Berbicara tentang lisan manusia kembali lagi menentukan tentang kuantitas dari keimanan seseorang, dari iman seseorang, dari kemakrifatan, ketauhidan, hakikatnya seseorang. Kalau kita selalu memperturutkan tentang lisan kita, selalu memperturutkan tentang kita berbicara ngawur, berbicara sana sini yang tidak pernah cocok dengan diri kita, ironi kita itu belajar ilmu tingkatan yang katanya tinggi, ilmu makrifat, ilmu tauhid, ilmu hakikat, berbicara sementara hakikatan setiap harinya, perilaku hidupnya selalu hakikatan, akan tetapi di dalam hati nuraninya tidak akan pernah terisi oleh indahnya, oleh kemurnian daripada makrifat, daripada hakikat itu sendiri. Hakikat adalah kebenaran di atas kebenaran, kebenaran yang cocok dengan teori yang dikeluarkan, kebenaran yang cocok dengan tindakan dan perilaku seorang. Jadi untuk para teman, para sahabat, apa yang keluar dari lisan kita, kita sebenarnya tahu. Apa yang keluar dari lisan kita itu menunjukkan tentang presisi seseorang, menunjukkan tentang attitude negatif positifnya seseorang. Ekspektasi yang keluar dari mulut seseorang itu menentukan tentang kepribadian seseorang. Ironi sayang, kalau kita setiap kali ketemu dengan siapapun kita dibenci, kita dicela dengan orang lain. Ironi sayang, kalau apa yang keluar dari lisan kita itu selalu senantiasa menyinggung, menyakiti orang-orang di depan kita. Semoga kita tidak termasuk seperti itu. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang selalu senantiasa dituntun oleh Allah menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Hati kita penuh akhlak, akal kita penuh akhlak, jiwa-jiwa kita penuh akhlak. Setiap lawama, setiap mulhama, setiap amarah, setiap jiwa-jiwa dan nafsu kita itu sudah kita taklukkan, sudah kita jadikan menjadi Islam yang memberikan manfaat, Islam yang bermanfaat, Islam yang damai, yang sejuk bagi siapapun. Semoga amin. Semoga kita segelintir manusia, semoga kita sebiji atom, sebutir pasir di lautan yang berjumlah bilionan dan miliaran, yang dipilih Allah menjadi orang-orang yang santun, yang berakhlak di muka bumi ini. Apa yang keluar dari lisan kita selalu senantiasa menyejukkan dari orang-orang yang berbicara depan kita. Apa yang keluar dari lisan kita sangat bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang aniaya. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang dolim di dalam diri, dolim di dalam lisan kita. Saya Ewa Kultur, semoga saya setiap kali berbagi bermanfaat bagi para teman, bagi para saudaraku. Apabila ada khilaf, salah, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, insya Allah nanti akan saya sambung di bab yang lain. Saya Ewa Kultur, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.